Semua ini gara-gara kecerobohanku. Sebagaimana kodratnya manusia itu pasti pernah mengalami kesalahan dan kehilafan, maka pepatah yang mengatakan manusia tak ada yang sempurna itu memang benar adanya. Oh ya, namaku Gita, umurku 24 tahun. Belum berkeluarga tapi sudah punya kekasih. Aku bekerja sebagai sekretaris dan jujur, saat ini aku telah melakukan kesalahan yang tidak hanya membuatku takut, tetapi juga menanggung malu semalu-malunya. Meski kesalahanku tak terlalu berat, alhasil kesalahanku tak bisa aku tebus dengan apapun. Apakah aku terkena hukuman mutasi atau malah mendapat penghargaan? Yuk ikuti saja kisahnya hingga tuntas. Semoga terhibur. Kejadian ini bermula saat aku bekerja di sebuah perusahaan pembuatan sepatu terkemuka pada 2023 silam. Saat itu, aku masih bekerja sebagai sekretaris junior. Tetapi setahun kemudian diangkatlah menjadi sekretaris utama. Karena sekretaris yang sebelumnya terdiagnosa kanker dan harus resign dari perusahaan. Dan bosku masih berumur 40 tahun. Namanya Pak Purnomo. Dia itu keturunan lokal tapi wajahnya 11-12 dengan bule. Sudah beristri dan dikaruniai 2 orang anak. Selain orangnya cakep, ia juga memiliki citra yang baik. Sebagai seorang bos, sikapnya sangat sopan dan yang paling aku kagumi, ia punya wibawa dan karismatik. Sementara aku juga mempunyai paras menawan tubuh proporsional dan cocok banget jika diplot menjadi seorang sekretaris. Itu sih menurut penilaianku sendiri. Hanya sayang kekasihku bekerja di luar negeri dan jarang sekali pulang. Efeknya sudah beberapa bulan ini kami tengah menjalani hubungan jarak jauh. Sebagai obat kangen, aku dan kekasih sering berkomunikasi, bahkan seringkali melakukan hal secara virtual, bertukar foto atau video sesuai permintaan. Kembali ke cerita awal. Mulanya semua berjalan dengan baik-baik saja. Aku juga bekerja sangat profesional dan aku selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan bos, termasuk mengikuti kemanapun saat dia pergi. Hubunganku dengan bos bermula dari ketidaksengajaanku mengirimkan foto vulgar itu ke WhatsApp-nya, yang sebenarnya aku kirim buat Mas Fadil, kekasihku. Sambil harap-harap cemas menunggu balasan, akhirnya aku buka kembali aplikasi tersebut dan kulihat kalau pesannya sudah bercentang biru. Waduh, aku kaget setengah hidup saat mengetahui fotoku telah terkirim ke nomor bosku. Aku panik bingung dan akhirnya mengutuk diri mencaci kebodohanku yang begitu sembrono. Tidak bisa melihat kembali nama profil yang akan aku kirimi foto tersebut. Jantungku berdegup kencang hingga rasanya mau mencelat dan meninggalkanku. Aku langsung lemas seolah semua darah turun ke kaki dan sendi-sendiku seperti mau lepas. Aku menghela nafas panjang dan mengumpulkan keberanian untuk mengirimkan pesan maaf salah kirim tulisku seadanya. Tak lama pesan itu pun centang biru, yang berarti dia belum menutup profil WhatsAppku dan dia tidak membalas pesanku. Aku semakin panik dan tidak tahu harus menaruh muka di mana. Saat bertemu dengannya besok, pikiranku sangat kacau hingga hampir semalaman gak bisa pejamkan mata. Rasa malu ini sepertinya tak bisa kututupi dengan apapun. Dalam hati aku terus mengutuk diri yang kupikir hanyalah, apa penilaian bos setelah melihat foto polos yang terlanjur kukirim itu? Esoknya aku memutuskan untuk berangkat lebih pagi. Semalaman aku cemas, harus berkata apa saat bertemu dengannya. Terlebih belum lama aku diangkat menjadi sekretaris utama. Bagaimana kalau aku dikeluarkan karena perilaku yang kurang baik? Mau ditaruh di mana mukaku ini? Begitu kacaunya pikiranku. Sepertinya wajahku hari ini tidak karuan, kantung mataku pastilah hitam karena tidak tidur semalam. Suntuk selama perjalanan, jantungku berdegup sangat kencang. Mungkin jika ada orang yang berdiri di sebelahku, mereka akan dengar betapa kencang suaranya. Sesampainya di parkiran kantor,
Keringat dingin mulai membasahi kening. Perutku tiba-tiba mulas menahan gugup. Aku memasuki lobi kantor dan bergegas ke ruangan bos. Tetapi sebelum itu aku putuskan untuk pergi ke kamar mandi melihat bagaimana kondisi wajahku dan terutama mengumpulkan segala niat dan keberanian untuk meminta maaf atas kebodohanku. Aku melihat diriku di cermin kamar mandi, buruk banget sih, gerutuku. Aku membuka keran dan membasuh wajah dengan air dingin. Luntur semua make up, terlihatlah wajah asliku yang sesungguhnya. Kantung mata hitam, bibir pucat, kulit kering. Aku menghela nafas dan membuka tas untuk mengeluarkan patch make up. Hitung-hitung mencari kesibukan agar tidak terlalu gugup. Di tengah memakai foundation, aku melihat jam masih ada waktu untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya dia datang. Aku kembali melihat di cermin, sebenarnya aku tidak jelek kok. Hanya saja malu karena salah kirim foto itu, kataku dalam hati. Setelah itu aku keluar dan duduk di meja dekat ruangannya. Berulang kali aku melirik jam tangan untuk melihat berapa lama lagi ia akan datang. Bosku adalah orang yang tepat waktu. Dia selalu datang di jam yang sama, jadi tidak sulit mengetahui kapan ia akan tiba. Saat aku melirik jam tanganku, yang entah sudah kesekian kali derap langkahnya mulai terdengar mendekat. Aku berdiri dan merapikan baju. Ia membuka pintu. "Selamat pagi," ucapnya sambil tersenyum dan berlalu masuk ke dalam ruangannya. Aku hanya tersenyum dan menjawab sapaannya seperti biasa. Hari ini aku harus minta maaf. Begitu niatku selama 1 hari itu, ia terlihat biasa sekali, tidak menginstruksikan hal aneh. Benar-benar respect aku dengannya berulang kali. Dan aku mengintip ke dalam ruangan untuk meminta maaf. Tapi kata itu sepertinya susah sekali terlontar dari bibirku. Suatu hari hampir terlewati ketika ia keluar dari ruangan dan berhenti di depan mejaku. Ia bertanya, "Kamu pulang jam berapa?" Tanyanya. "Sebentar lagi akan pulang, Pak," jawabku. "Bisa temani saya minum kopi?" "Kayak gitu kan?" tanyanya. Mendengar ajakannya itu, aku berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk meminta maaf dan akhirnya aku menyetujui ajakan itu. Kami turun dan masuk ke salah satu kedai kopi yang berada di lobi. Saat tiba di kedai dan kami memesan kopi. Suatu hari hampir terlewati ketika ia keluar dari ruangan dan berhenti di depan mejaku. Ia bertanya, "Kamu pulang jam berapa?" Tanyanya. "Sebentar lagi akan pulang, Pak," jawabku. "Bisa temani saya minum kopi?" "Kayak gitu kan?" tanyanya. Mendengar ajakannya itu, aku berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk meminta maaf dan akhirnya aku menyetujui ajakan itu. Kami turun dan masuk ke salah satu kedai kopi yang berada di lobi. Saat tiba di kedai dan kami memesan kopi. Aku membuka obrolan tentang insiden salah kirim pesan itu. Belum selesai bercerita, ia sudah menyela pembicaraanku. "Saya paham kamu. Foto itu sudah saya hapus," katanya. Aku makin respect pada dia. Sejak kejadian itu kami jadi akrab. Bahkan terbawa sampai di luar lingkup kantor. Seringkali aku diundang ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Dia pun sangat perhatian hingga sering mengirimkan pesan singkat sebagai cara menunjukkannya ada hal yang membuat aku nyaman saat berada di dekatnya. Ia sangat pandai membangun suasana. Dengan gurauan-gurauannya, aku kerap kali tertawa terbahak-bahak. Jika dia sudah melontarkannya, mungkin kedengarannya salah. Tetapi seiring berjalannya waktu aku masuk ke dalam perangkap. Aku tidak bisa menghapus ingatan tentang bosku itu. Gila, memang saat itu aku sudah punya kekasih. Hubungan kami pun terjalin cukup lama, sementara bosku itu sudah mempunyai keluarga. Tapi aku benar-benar tidak bisa membuang hal tentangnya. Sekalipun sudah berulang kali mencobanya, kedekatan kami makin intens. Tetapi tidak ada satupun orang kantor yang mengetahuinya. Kami sangat profesional saat bekerja dan dengan citra baik.
Bosku ia jauh sekali dari pemberitaan negatif. Saat itu hari ulang tahunnya, aku diundang untuk makan siang bersama di salah satu restoran. Aku menyetujui ajakannya, dan ketika datang aku melihat ia hanya duduk seorang diri. Tidak seperti biasanya ia datang sendiri. Apalagi saat hari libur begini, entah apa yang salah denganku. Sepanjang hari aku pun berusaha untuk menggodanya. Mulai dari gerak tubuh hingga memancing obrolan yang menjurus ke arah sana. Mungkin aku sudah terbawa arus tergila-gila kepadanya. Gayung pun bersambut ia merespons godaanku itu. Setelah makan siang, bosku pun ngajak pergi ke suatu tempat, tentu tempat yang paling nyaman dan aman. Aku pun hanya ikut tanpa protes apapun. Meski dalam hati aku sudah yakin ia akan memintaku, dan benar dari tempat itulah kami mewujudkan semua yang terpendam. Menyatukan semua rasa jiwa dan raga, saling asah, saling asih, dan saling asuh tanpa ada hambatan apapun. Tapi ada yang bikin aku benar-benar kaget, karena ternyata ia bisa memberiku yang lebih baik dari kekasihku. Sudah orangnya ganteng, punya barang bagus, serta olahan dan racikannya matang. Bener-bener gak bikin kecewa gitu loh. Ia tidak hanya menjadi kekasih bagi aku, tetapi juga kakak dan mentor bagi kehidupanku. Ia sangat gentleman dan tahu bagaimana cara memperlakukan wanita yang sesungguhnya. Selama menjalin kasih dengannya, aku tidak hanya mendapatkan gaji, tetapi juga gaji kedua yang jumlahnya cukup besar. Hubungan kami berjalan selama 2 tahun dan berakhir ketika kekasihku pulang dari luar negeri. Cukup sulit menjalani hubungan rahasia itu jika kekasihku berada di kota yang sama. Beberapa bulan kemudian ia melamarku. Tentu saja aku menerima lamarannya agar tidak curiga jika aku mengulur waktu untuk menjawabnya. Tetapi dalam hatiku terdapat kegalauan dan kesedihan luar biasa. Kehilangan itu membuatku harus memutuskan hubungan dengan bos tercinta. Aku galau bukan main. Bingung bagaimana kalau tiba-tiba aku merindukannya. Batinku berkecamuk. Aku memendam kegalauan itu rapat-rapat dan berusaha bertingkah normal di depan kekasihku. Tentu segala cita rasa yang pernah kujalani bersama bos tak mudah kulupakan. Segala yang kupunya telah kuserahkan, dan hidup dalam hubungan gelap itu ternyata membutuhkan banyak perjuangan. Tentu tak mungkin tiba-tiba bisa aku lepaskan. Setelah melewati proses pemikiran yang sangat panjang, akhirnya aku memutuskan untuk berbicara dengan kekasihku bagaimana kalau aku resign dari kantor. Apa boleh? Tanyaku. Kekasihku menyetujui dan bilang kalau ia mendukung semua keputusanku. Berat rasanya menulis bahkan mengajukan surat resign ketika sudah terikat perasaan dengan atasan. Tetapi aku tidak mungkin mengecewakan kekasihku dan memilih seseorang yang sudah berkeluarga. Toh jika aku memilihnya, hubungan kami pun belum tentu memiliki ujung yang diharapkan. Aku juga tidak tega melihat keluarga yang harmonis hancur hanya karena keberadaanku. Aku menaruh surat resign di meja bos. Ketika ia membacanya dan terlihat sangat sedih. Hari terakhirku bekerja tiba, ia mengurung diri di ruangannya dan tidak menemuiku. Hubungan kami sudah berakhir, tapi kesedihannya bahkan masih terasa sampai saat ini. Begitulah sekilas kisahku dengan bos. Aku sempat terperangkap dan menjalin kasih bahkan sudah selayaknya suami istri. Tapi bersyukur aku bisa melewatinya dan berkomitmen untuk membangun keluarga bersama kekasihku. Ambil yang baik dan buanglah yang kurang pantas. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Selesai dan terima kasih.